Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak sekolah minggu GKA Sion dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Lause Leni hari ini dalam ibadah sekolah minggu GKA Sion. Kalian semua pasti ada sukacita ya. Kita hari ini mau bertemu ada di dalam ibadah ini karena kasih Tuhan. Karena itu Lause Leni mau ajak kita semua berdiri dulu. Kita berdoa dulu sebelum kita menaikkan pujian ini. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Everyone, put your hands together, close your eyes, let us pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini adalah harinya Tuhan bagi kami, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami datang ke rumah Tuhan, walaupun secara virtual, untuk beribadah. Tolong kami Tuhan, untuk memasuki ibadah ini dengan hati yang bersuka cita. Karena kami akan bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan teman-teman kami di dalam ibadah ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Luar biasa ya anak-anak, kalau kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah walaupun masih secara virtual, kita tetap harus bersuka cita. Kita mau bilang nih, Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh luar biasa, besar dan perkasa bagi kita. Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Karena itu kita anak-anak yang sudah dikasihi Tuhan ini mau belajar untuk mengasihi Tuhan kita. Dari kepala sampai ke kaki kita mau bilang Tuhan itu satu-satunya Tuhan di hidup kita. Oke? Tetap berdiri, sukacita, semangat, kita naikkan pujian ini. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
puji Sang Raja, besar dan perkasalah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Luar biasa anak-anak ya. Hanya siapa? Coba Losel ini pengen dengar. Hanya siapa? Yes, betul sekali. Hanya Yesus Tuhan dan Raja kita, satu-satunya yang gak ada yang lain. Karena itu kita mau belajar mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Amin. Amin ya. Nah anak-anak, beberapa hari yang lalu itu kan kalian mungkin bagi sebagian daripada kalian merayakan bersukacita bersama dengan keluarga kalian melalui makan malam bersama di waktu Imlek, begitu kan? Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang mendapatkan angpau gitu ya. Nah hari ini Losel ini mau mengajak kita untuk bersukacita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah menjadi Raja di hidup kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Dia yang sungguh luar biasa. Kita akan masuk di dalam satu lagu untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini lagu dalam bahasa Mandarin. Mungkin sebagian dari kalian agak susah, tapi kita mau sama-sama belajar lagu ini. Lagu yang sangat sederhana, lagu yang menceritakan tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan ini mau belajar sungguh-sungguh, berdoa, memohonkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yesus itu tadi, Tuhan dan satu-satunya di dalam hidup kita. Yuk kita nyanyi sambil belajar lagu ini sama-sama. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus, Bao về tin trên vô tư sang in. Yesus si hoàng tình quốc cao cao, Woyao Tau Kau ya Tau Kau. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus, Bao về tin trên vô tư sang in. Yesus si hoàng tình quốc cao cao, Woyao Tau Kau ya Tau Kau. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus, Bao về tin trên vô tư sang in. Yesus sinh hoàng, Woyao Tau Kau, Woyao Tau Kau ya Tau Kau. Nah anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan hati kami untuk taat melakukan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo, apa kabar anak-anak? Kita bersyukur ya, kita sudah mendengar begitu banyak cerita tentang perbuatan tangan Tuhan. Yesus yang melakukan berbagai perkara di dalam kehidupan ini. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menolong orang yang sedih, bisa menghibur orang yang lagi putus asa. Wah, Tuhan kita luar biasa.
Wah, kita sudah beberapa minggu ini mendengar kisah-kisah tentang Yesus yang luar biasa. Nah, Yesus yang luar biasa ini Yesus yang juga kita tahu suka ditemenin, ya. Yesus sudah memilih ada 12 orang yang menjadi murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia melayani, ya. Nah, dia mengasihi murid-muridnya, dia suka dengan murid-muridnya, dia mengasihi mereka, dan setiap pelayanan yang Yesus lakukan, dia selalu mau melibatkan atau membuat murid-muridnya juga melihat. Nah, suatu waktu mereka mereka akan mengadakan perjamuan makan. Jadi Yesus akan makan bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian dia mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke satu tempat. Lalu mulai, ya, karena Yesus adalah guru mereka, Tuhan mereka. Jadi mereka yang melayani Yesus, ya. Mereka lalu kemudian mempersiapkan. Ya, kalau dulu mungkin tidak zaman seperti sekarang. Kalau sekarang anak-anak mungkin kadang-kadang diajak papi mami, yuk makan ke restoran A, ke restoran B. Sampai di sana tinggal duduk diem, udah dilayani, ada minum dikasih, ada piring, ada makanan disajikan. Itu zaman sekarang. Kalau dulu mah kagak. Semua juga harus disiapin sendiri, ya. Masak juga bukan pakai kompor gas, ya, pakai tungku. Segala sesuatu masih sangat kuno, ya, berbeda sekali dengan hari ini, gitu ya. Nah, murid-muridnya mempersiapkan perjamuan makan itu, ya, karena mereka tahu ini adalah guru mereka. Mereka mau memberikan yang terbaik. Mereka melayani, mereka siapin ada kain lapnya, ada taplak mejanya, lalu semua disajikan dengan baik, ya. Nah, pada waktu mereka sedang melakukan itu semua, mereka duduk makan, tiba-tiba Yesus itu berdiri, ya. Yesus berdiri, mereka lihat Yesus, ngapain Yesus ini? Terus Yesus melepaskan jubahnya. Waktu Yesus melepaskan jubahnya, mereka tambah heran. Mereka yang tadinya lagi cerita bersendah gurau sambil makan, lah, kenapa? Ada apa dengan guru? Lalu tiba-tiba Yesus juga mengambil sebuah baskom, ya. Ya, seperti yang kalian lihat nih di gambar nih, ya. Diambil lalu diisi dengan air. Udah diisi dengan air, Yesus mengambil secarik kain, lalu kemudian mengikatkan di pinggangnya, ya. Lalu Yesus berjalan mendekati murid-muridnya. Nah, waktu itu kita tahu yang namanya perjalanan itu, ketika melakukan sebuah perjalanan, mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain, satu desa ke desa yang lain. Mereka naik apa coba? Iya, jalan kaki, bukan naik kuda, bukan naik dokar, bukan naik beca, bukan naik mobil, naik motor, bukan, jalan kaki. Dan zaman dulu sepatunya tidak seperti hari ini. Hari ini anak-anak mau pilih sepatu seperti model apa juga boleh. Ada sepatu kids, sepatu olahraga, ada sepatu pantofel, sepatu yang ada haknya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Zaman dulu semuanya terbuka dan terbuat dari bahan-bahan alam, ya, bukan bahan-bahan yang mewah, enggak, ya, tapi yang kuat, gitu ya. Sehingga kaki-kaki itu selalu apa? Berdebu. Kaki itu selalu kotor, gitu ya. Karena ketika melakukan perjalanan, kaki mereka juga terbuka. Bahkan mungkin ketika mereka injak kerikil terasa. Kalau sekarang sepatu-sepatu yang kadang-kadang punya daya tahan yang bagus, kita injak kerikil kita nggak rasa bahwa kita lagi injak kerikil, ya. Wah, itu luar biasa banget, ya. Dulu mah kagak, injak apa juga rasa, injak duri waduh ketusuk udah pasti, gitu ya. Nah, mereka ini lagi duduk makan, sudah itu Yesus tadi ini bilang bangkit, menanggalkan jubahnya, lalu mengambil baskom mengisi dengan air. Yang luar biasa, tiba-tiba Yesus mendekati murid-muridnya. Lalu dia mengambil kaki mereka dan dia mencucinya. Wah, dia mencuci kaki muridnya satu persatu. Berarti ada berapa pasang kaki? 12 pasang kaki, ya. Dicuci, dibersihkan. Wah, waktu mereka lihat Yesus melakukan itu, mereka kaget. Loh, kok Yesus kamu ngapain melakukan gitu? Bahkan salah seorang yang bernama Petrus kemudian bilang, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Iya, katanya, apa yang aku perbuat kepadamu, kamu perbuat kepada orang lain juga. Engkau tidak akan membasuh kakiku, katanya. Petrus nolak. Kenapa? Karena Petrus tahu dia kakinya kotor. Ini guruku, ini tuanku, ini raja, gitu ya. Di dalam hati mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan. Enggak, dia bilang gitu, ya. Terus Tuhan bilang, enggak, kalau kamu enggak mau membasuh, aku basuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Waktu Petrus dengar Yesus bilang gitu, langsung Petrus bilang gini, oh Tuhan, kalau begitu jangan kakiku aja, tapi juga tangan dan kepalaku dibasuh, disiram gitu ya. Wah, Petrus ini memang fenomenal, ya. Petrus seorang yang sangat
antusias. Pertama dia yang respon duluan, yang lain mah diem-diem aja waktu Yesus cuci kakinya. Kalau Petrus bilang, jangan, masa kamu raja basuh Tuhan dan guru basuh kakiku? Enggak mau. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak mau, kamu nggak jadi bagian dalamku. Wah, begitu dengar gitu Petrus bilang, oh ya udah kalau gitu kepala sama kaki semua tangan semua dibasuh gitu ya. Waduh ya. Tapi anak-anak dari cerita hari ini, Loseh ini justru mau mengajak kita melihat bukan masalah basuh kaki. Memang kita firman Tuhan bilang begini, aku adalah guru, dia bilang gitu ya. Aku adalah guru, aku membasuh kakimu ya. Tapi bukan itu yang ini ayat 13 kalau saya ini baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ternyata itu intinya. Jadi bukan Tuhan mau semua orang membasuh kaki orang lain, bukan. Tapi ketika Tuhan melakukan pembasuhan kaki itu, yang Tuhan mau murid-muridnya itu melihat, itu adalah bagian pelayanan. Itu bagian yang kita harus kerjakan bersama. Bukan basuh kakinya loh, bukan. Tapi saling melayani. Dan Tuhan bukan Tuhan yang cuma pintar ngomong, melayani. Tapi Tuhan diam-diam, ambil gelas, ambil air, ambil ini. Enggak. Tuhan yang melayani, Tuhan yang langsung mengajak kita melayani, Tuhan yang langsung menunjukkan bahwa dia juga melayani ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat kata Tuhan, itu betul, aku benar guru dan Tuhan ya. Tapi ada hal yang aku mau kasih tahu kepada kamu, yaitu apa yang aku lakukan, lakukanlah kepada sesama. Basuh kaki teman-teman, basuh kaki orang lain, bukan. Tapi melayani seorang akan yang lain. Jangan kamu merasa kamu lebih hebat dari orang lain. Karena orang yang menjadi bagianku, dia adalah hamba. Artinya apa? Harus melayani. Ya, Loseh ini hamba Tuhan. Dipanggil khusus oleh Tuhan. Sekolah di sekolah yang memang mengajar tentang kebenaran firman. Lalu ketika keluar, nah statusnya Loseh ini apa? Hamba Tuhan, hamba yang harus melayani. Kadang-kadang ada orang bilang, aduh gak enak nih Bu Hendy bantu kita apa. Loh ya memang tugas saya adalah hamba gitu ya. Jadi kita harus saling melayani. Tapi Loseh ini, saya bukan sekolah teologi ya, saya bukan hamba kan. Semua orang yang adalah bagiannya bersama dengan Kristus. Ingat loh, Petrus sampai minta dimandiin kepala, tangan ya. Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu gak mau dibasuh maka kamu tidak akan menjadi bagianku gitu ya. Nah artinya kita ini adalah orang-orang yang di dalam kasih Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Nah Tuhan mau kita itu menjadi pribadi-pribadi yang apa? Melayani. Punya kerendahan hati, melayani, tidak sombong, tidak melihat status orang lain, tidak melihat harta orang lain. Siapapun kita hargai, kita melayani, kita bantu, kita tolong. Oke? Nah anak-anak, jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita itu banyak hal kita bisa lakukan. Di rumah kita bisa membantu papa mama. Di rumah kita juga bisa membantu mbak. Habis makan ambillah piring itu bawa ke dapur. Jangan taruh di meja langsung naik atau langsung bermain. Itu bagian dari melayani. Ketika mbak menolong kita, kita juga bisa bilang terima kasih. Papi mami misalnya menolong kita juga bisa bilang terima kasih. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan ya. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Nanti kalau sudah onsite di gereja, anak-anak punya bakat, bisa main musik, bisa nyanyi, bilang ke Losehnya, nanti diajak ikut kurs, sekali-sekali mungkin bisa main instrumental atau mengiringi 1-2 lagu. Nah silakan nanti Loseh yang atur, oke? Nah baiklah, setiap kita saling melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melayani seperti Engkau. Engkau telah menyatakan dirimu sebagai guru dan Tuhan kami, namun Engkau juga telah memberikan teladan melayani satu dengan yang lain. Kami mau menjadi pelayan-pelayan kecil-Mu ya Tuhan, yang melayani bukan saja supaya orang lain melihat, tapi bagaimana kami melakukan pelayanan membuat hati Tuhan senang. Untuk itu tolong kami. Terkadang kami menolong orang lain, kami juga memilih-milih. Kami lebih suka menolong teman yang dekat dengan kami. Tapi kami mau belajar siapa saja, kapan saja kami bisa jadi berkat. Kami boleh menolong sesama kami. Kau berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Nah anak-anak, bagaimana firman Tuhannya tadi? Loseh ini diberkati dan kalian semua pun pasti diberkati. Nah untuk
ayat firman Tuhannya atau ayat hafalannya terambil dari Yohanes 13 ayat 15. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Anak-anak, untuk persembahan, kalian semua bisa memasukkannya melalui celengan yang sudah dibagikan kepada kalian. Atau bisa juga Papa dan Mama minta untuk ditransfer ke nomor QRIS yang ada di samping ini, atau juga nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.